Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Ahwan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Pertemuan kita ini adalah baru pertemuan yang pertama kali. Untuk ruang lingkup daripada akuntansi perusahaan manufaktur, nanti kita bahas tentang pendahuluan dulu, karakteristiknya apa, kemudian mengenai akuntansi perusahaan manufaktur itu bagaimana, di dalamnya ada dokumen sumber dan dokumen pendukung, serta kelengkapan pencatatannya. Untuk kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, mendeskripsikan perusahaan manufaktur, kemudian mengidentifikasi masalah khusus dalam perusahaan manufaktur, menjelaskan kelengkapan yang digunakan dalam pencatatan transaksi perusahaan manufaktur, menganalisis atau menggolongkan dokumen sumber dan pendukung pada perusahaan manufaktur, yang terakhir melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Untuk ini saya tampilkan beberapa gambar atau foto. Sebelumnya kita kembali ke awal dulu. Sebelum kita mempelajari tentang praktikum akuntansi manufaktur, pada waktu kelas 11 kita telah belajar tentang perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Marilah kita ingat kembali tentang perusahaan dagang, perusahaan jasa, baru kita memasuki pada perusahaan manufaktur. Kemudian kalau kita lihat ini ya, ini ada toko Alfamart, masih ingat? Kalian bisa melihat kegiatannya apa. Untuk kegiatan di Alfamart, ini menerima barang, menyimpan di toko, kemudian dijual. Nah, ini merupakan arti daripada perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang itu melakukan pembelian, penyimpanan, kemudian dijual kembali. Kemudian ada perusahaan yang lain, misalnya perusahaan jasa. Jasa itu ada asuransi, prudensial misalnya. Kemudian ada travel. Perusahaan ini menyediakan jasa. Kalau travel berarti mengantarkan konsumen atau seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalian bisa mencari yang lain lagi, misalnya di sekitar kalian sendiri. Misalnya ada salon, di sana kegiatannya potong rambut, kemudian rebonding, kemudian perawatan wajah, dan sebagainya. Di situ merupakan perusahaan jasa. Jadi yang diberikan adalah jasa pelayanan, sedangkan barang-barang yang dibutuhkan itu barulah perlengkapan. Di sana tidak ada persediaan barang dagang. Kemudian kalau yang sebelah ini adalah contoh perusahaan manufaktur atau industri. Ya, ini ya. Ini ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan manufaktur. Kegiatan perusahaan manufaktur itu bagaimana? Atau apa arti daripada perusahaan manufaktur itu? Atau mungkin orang sering menyebutnya pabrik. Pabrik itu merupakan tempat dari perusahaan itu memproses atau memproduksi barang. Tapi tidak semua perusahaan manufaktur itu harus memiliki pabrik yang besar. Ini saya tampilkan yang pertama. Ini adalah perusahaan tekstil. Perusahaan tekstil ini kegiatannya mengolah dari kapas dipintal menjadi kain. Berarti bahan bakunya itu merupakan kapas. Produk jadinya kain. Sedangkan yang kedua ini perusahaan garmen ataupun konveksi.
di mana kalian tahu perusahaan konveksi ini bahan bakunya adalah kain, kemudian diproses, dijahit menjadi produk jadi. Dan produk jadinya adalah pakaian, bisa itu kaos, jaket, gamis. Contohnya di sini ada 3 wanita ini menggunakan gamis. Ini merupakan hasil produksi, berarti produknya sudah jadi. Namun demikian harus diingat, produk jadi dari perusahaan tekstil merupakan bahan baku dari perusahaan garmen. Itu untuk kalian mungkin tidak bisa melihat secara nyata. Baru tahunya mendengarkan gitu ya. Untuk contoh yang lebih realita, ini saya contohkan perusahaan yang lebih kecil. Di sini ada mebel, di sini ada nasi goreng, dan di sini ada mendoan. Jadi enak kalau mebelnya selesai, dikasih nasi goreng, temannya mendoan. Kembali ke pokok permasalahan, nih ya. Contohnya ini adalah perusahaan mebel. Perusahaan mebel ini bahan bakunya kayu. Kayu diolah, diproses, di sini dipelitur, dibentuk menjadi mebel. Jadi bahan bakunya kayu, produk selesainya mebel. Kemudian yang di bawah sini, ini nasi goreng. Nasi goreng ini kalian tentunya sering melihat ya, apalagi yang rumahnya sekitar Ambarawa itu ada nasi goreng yang terkenal itu nasi goreng remaja. Nah, untuk perusahaan nasi goreng, kalian jangan hanya berpikir mulai jam 5 itu baru mulai bisnis, baru mulai kegiatan usaha penjualan. Tapi sebenarnya harus diingat bahwa prosesnya itu dari pagi. Bahan bakunya itu beras. Beras dimasak menjadi nasi. Nasi kemudian digoreng. Baru menjadi nasi goreng. Berarti bahan bakunya beras diproses menjadi nasi, kemudian dijual. Atau yang lebih sederhana lagi, di sini ada mendoan. Kalau biasanya tiap sore itu ada pedagang yang menjual mendoan, kemudian tahu, kemudian rolade. Nah, sebenarnya ini perusahaan industri juga. Mendoan ini bahan bakunya tempe, kemudian dikasih adonan gandum digoreng. Jadi mendoan. Bahan bakunya tempe menjadi produk jadinya mendoan. Namun harus diingat, ada proses sebelumnya di mana ada perusahaan tempe. Mungkin di sekitar kalian tahu ya, ada perusahaan tempe. Bahan bakunya itu kedelai, kemudian dimasak, kemudian dikupas dengan menggunakan alat. Kalau waktu saya kecil itu belum menggunakan alat. Mengupasnya itu ditaruh di keranjang, kemudian diinjak-injak, di pancuran. Tapi itu zaman dulu, jadul. Sekarang berbeda, sekarang tidak. Jadi bahan bakunya kedelai direbus, dibersihkan, dikasih ragi, difermentasi, kemudian dibungkus. Sekarang kebanyakan sudah menggunakan plastik. Kalau saya kecil dulu itu menggunakan daun. Dan rasanya enak yang menggunakan daun. Sekarang masih ada juga yang pakai daun. Itu namanya tempe kincong. Jadi ini perusahaan industri yang mungkin menurut kalian itu hanya pedagang kecil-kecilan, pedagang kaki lima. Namun sebenarnya ini perusahaan manufaktur. Cuma di sini belum melakukan pencatatan sesuai dengan akuntansi. Yang penting berusaha menjalankan dan memperoleh uang. Tanpa memperhitungkan tiap hari berapa laba yang diperoleh. Kemudian harus diingat juga, misalnya perusahaan atau penjual nasi goreng ya, di samping menjual nasi, dia juga menjual kerupuk. Padahal
warung nasinya tidak membuat kerupuk. Itu berarti merupakan juga gabungan, juga perusahaan dagang, yaitu membeli kerupuk, kemudian dijual kembali. Kadang ini konsinyasi. Jadi pedagang kerupuk itu titip dulu. Setelah laku baru diambil uangnya. Kalau belum laku, belum diambil. Demikian tadi untuk proses perusahaan industri. Jadi dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, silahkan kalian berdiskusi dengan teman. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan manufaktur? Jadi contohnya tidak harus perusahaan besar, perusahaan di sekitar kalian saja. Yang kedua, tuliskan 5 perusahaan manufaktur di sekitar tempat tinggal Anda. Yang ketiga, apa ciri-ciri perusahaan manufaktur? Keempat, jelaskan fungsi bisnis perusahaan manufaktur. Yang kelima, tuliskan minimal 15 transaksi keuangan yang ada di dalam perusahaan manufaktur. Dan yang terakhir, yang keenam, tuliskan dokumen-dokumen transaksi perusahaan manufaktur. Setelah kalian berdiskusi, nanti hasilnya demikian. Perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang kegiatannya mengkonversi bahan baku atau bahan mentah menjadi produk jadi melalui proses produksi atau pabrikase. Jadi di mana ada bahan baku, ini contohnya jeruk, kemudian diproses di pabrik, hasilnya menjadi orange juice. Atau seperti yang tadi juga ya, kita ingat dari tempe diproses jadi mendoan, dari beras diproses jadi nasi goreng, dari kayu diproses menjadi mebel. Harus diingat tadi, di mana ada perusahaan yang produk hasil jadinya merupakan bahan baku dari perusahaan yang lain. Ini demikian untuk pemaparan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dan bisa didiskusikan dengan teman untuk tugas kalian. Selamat mengerjakan tugas. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.